Datang terus. Ngejreng sih. Sore hari ini kita bakal ngomong sama Dompet Duafa. Tapi narasumber kita di sore hari ini, yang pertama ada Mbak Rizka Aulia selaku koordinator pembinaan dan juga mitra strategi. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Deketin aja nggak apa-apa. Oh iya. Nggak usah jauh-jauh, relax aja ya. Chill aja. Sehat, Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Terima kasih sehat, banyak, Mas. ya. Tapi emang kelihatan sih dari mukanya tuh udah vibes positif vibes banget gitu ya kan. Udah kelihatan aja gitu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun dengan Bekasi lumayan ya, Mas. Wah. Mataharinya lebih deket. Betul banget, mataharinya bukan cuma satu kalau Bekasi. Oh, iya. Ada 3 apa 4 gitu ya. Makanya kita semua hitam-hitam di sini ya. And the next one kita juga punya tamu juga nih mitra zaman siang, ada Mas Niki Fauzi selaku PM Bakti Nusa. Apa kabar Mas Niki? Mas atau Bang nih kita panggilnya? Mas aja nggak apa-apa. Mas aja ya. Okay. Deketan dong dari mikrofon biar nggak terlalu jauh gitu kan. Biar kita... Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya. Alhamdulillah. Perjalanan lancar nih ya, walaupun Ya tadi sedikit macet gitu, tapi alhamdulillah lancar sampai ke Bekasi kayak gitu dari Bogor. Karena kan kalau dari mana-mana kalau mau ke Bekasi kan kayak dari planet mana ke planet lain gitu. Katanya Jauh begitu ya. gitu. Jauh dan sangat melelahkan gitu ya. Macet, panas gitu kan. Tapi nggak gitu. Kita harus ganti stigma kita. Kalau misalnya Bekasi sekarang udah keren. Iya, betul loh. Betul. Udah macet mungkin masih ada, cuman nggak separah dulu ya. Kita sore hari ini bareng sama Mbak Rizka dan juga Mas Niki bakalan ngobrolin apaan sih kira-kira. Itu di-spill di awal dulu deh sama Mbak Rizka dan juga Mbak Mas Niki. Kita secara garis besar kita mau ngobrolin apa nih? Boleh silahkan jawab salah satu. Ya, dari saya mungkin ya. Nanti Mas Niki kalau mau nambahin mangga gitu ya. Sebenarnya kita tuh dari Dompet Duafa, dari divisi pendidikan, Mas. Programnya yang kami bawa itu adalah program beasiswa aktivis Nusantara atau disingkatnya itu Bakti Nusa gitu kan. Nah, Bakti Nusa ini merupakan program. Itu baru mau saya tanya itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke spill deh. Nah, iya. Udah sedikit ke spill. Oh iya. Biar lebih penasaran, nggak apa-apa kan ya. Program Bakti Nusa itu apa emangnya? Oke. Yang pengen Mbak Rizka ini pengen jelasin nih ke mitra Jemansia. Iya. Program Bakti Nusa itu sebenarnya Nah, program penumbuhan kepemimpinan aktivis mahasiswa untuk membentuk pemimpin berintegritas, cendekia, transformatif dan melayani masyarakat gitu. Jadi berat ya Mas ya. Kita kayak berat gitu ya. Pengennya pemimpin yang super gitu mungkin ya. Jadi memang sebenarnya ini beasiswa dari 2011 Mas. Gitu. Oh berarti udah programnya emang udah berjalan dari periode sebelumnya ya? Betul. Udah dari 2011 sampai sekarang gitu. 2011 which is sudah hampir 12 tahun loh. Betul, 1 dekade berarti ya. Iya, 1 dekade 2 tahun lebih lah. Iya betul. Dan dari tahun ke tahun selalu ada tuh berarti? Ada, alhamdulillah selalu ada. Itu hanya untuk di Bakti Nusa aja? Gimana gitu? Program tersebut? Iya, kalau sebenarnya kan kalau Dompet Duafa sendiri banyak ya program beasiswanya di divisi pendidikan. Tapi yang kami bawa sekarang itu untuk yang beasiswa aktivis Nusantaranya gitu. Bakti Nusanya gitu. Oke, nice. Ini baru-baru aja walaupun agak berat sama kita, cuman ini menarik mitra Jemansia nih. Apalagi buat para mitra muda gitu ya, yang mungkin, gue merasa gue pintar nih, kayak gitu kan. Iya. Kalau misalnya ada program kayak gini nih, kayak sayang banget nih kalau misalnya dilewatin kesempatannya ya kan. Ya benar banget. Nah, anyway, ada di kampus mana aja? Kampus mana aja? Program ini. Oke, sesuai namanya ya. Ini kan beasiswa aktivis Nusantara atau Bakti Nusa, otomatis se-Nusantara gitu ya. Se-Nusantara, kampusnya itu ada di 15 kampus di 13 wilayah gitu. Di mana aja sih 13 wilayahnya gitu. Nah, 13 wilayahnya itu ada dari barat ya saya sebutin ya. Dari Sumatera itu ada di Medan, di Padang, di Palembang,
kemudian ke Tanah Jawa itu ada di Jakarta, Bogor, Bandung, Malang, Surabaya, Yogyakarta, terus Solo. Gitu. Terus agak ke timur itu ada Bali dan yang Makassar. Jadi Bali dan Makassar itu baru. Dan ada pembukaan wilayah lagi yang Amang sebelum 2018 itu sudah ada. Kemudian dibuka lagi di 2023 ini, yaitu wilayah Semarang. Jadi 13 wilayah. Untuk kampusnya ada di 15 kampus. Ada di Universitas Sumatera Utara atau USU, ada di UNAN, Universitas Andalas, ada di Unsri, Universitas Sriwijaya, di UI ya itu kampus Yellow, katanya Yellow Jacket katanya kan ya, ada di UI, ada di IPB, ada di ITB, Unpad, terus di UGM. Oh, yang gue change ya. Iya. Oh, ada juga di situ ya. Iya, kampus viral itu ada. Terus di UGM, terus di UNS. Terus di UB, Universitas Brawijaya. Di ITS, di UNER, UNAN dan Unhas serta Undip. Gitu. Jadi ada 15 gitu. Bisa dikatakan kampus-kampus besar semua tuh ya. Kampus negeri ya, 20 negeri semua ya? Iya, betul. Sasaran negeri semua. Ada juga yang swasta. Untuk saat ini negeri. Negeri. Ya, untuk saat ini. Itu kan, doainlah nanti ya. Mudah-mudahan. Mungkin next year 2 tahun lagi ya kan? Ya, mungkin tahun berikutnya. Tuh. Ya. Gitu. Kalau untuk sekarang masih untuk yang negeri. Dari kampus-kampus yang tadi udah disebutin sama Mbak Rika kan, itu bisa dibilang kampus-kampus gede semua tuh di Indonesia, ya kan? Iya. Dan berat nggak tuh programnya tuh? Sulit nggak tuh? Programnya berat atau enggak? Sebenarnya sih ini kan karena untuk penumbuhan kepemimpinan aktivis ya mahasiswa, otomatis kan kita menyasar para aktivis gitu Mas. Aktivis itu kan ada banyak ya, ada aktivis akademisi, ada aktivis sosial, aktivis lingkungan gitu. Sebenarnya sih nggak berat gitu. Lebih ke apa ya? Gimana? Nah, mungkin aku sendiri merupakan salah satu penerima manfaat dari program Bakti Nusa ini gitu ya. Ya. Tahun berapa waktu itu? Tahun ini 2023 ini saya jadi penerima manfaatnya di Bakti Nusa 12. Jadi Bakti Nusa ini udah 12 angkatan gitu ya, dan sekarang pengen pembukaan nih ke angkatan yang 13 seperti itu. Nah, kalau misalkan point of view dari aku sendiri gitu ya, selaku penerima manfaat gitu ya, program-program dari Bakti Nusa ini luar biasa gitu ya, dari segi penumbuhan kapasitas kepemimpinan gitu ya, dan juga tentunya persiapan pasca kampus kayak gitu. Jadi bahasanya kita bukan hanya didesain buat jadi aktivis aja gitu, tapi juga kita sebagai aktivis, tapi juga kita dipersiapkan untuk pasca kampusnya. Misal contoh, jadi yang saya rasakan gitu ya, alumni dari Bakti Nusa gitu ya, program-program dari Bakti Nusa ini memang didesain buat kesana kayak gitu, dan aku sendiri merasakan gitu ya, akhirnya dari segi jejaring alumninya, teman-teman yang ada di seluruh wilayah yang tadi udah disebutkan sama Mbak Rizka gitu ya, yang luar biasa tadi banyaknya. Jadi aku akhirnya punya dapat channel-channel gitu ya, dan akhirnya pun bisa membuat aku lebih mempersiapkan diri nih setelah pasca kampus kayak gitu. Oke. Berarti waktu itu berarti tahun ini ya, berarti si Mas Niki ya? Ya betul. Wah, gimana tuh? Kok bisa berhasil? Alhamdulillah ya, ini sebenarnya yang pertama ya alhamdulillah ya, berkah dari Allah kayak gitu ya, yang udah bisa mempertemukan Niki sama Bakti Nusa gitu ya. Dan luar biasa gitu ya, dari Bakti Nusa sendiri memang cukup bisa dibilang serius gitu ya untuk menangani ya permasalahan-permasalahan yang ada di kampus. Dalam artian aktivis kampus nih kadang-kadang mereka kurang mempersiapkan pasca kampusnya kayak gitu. Nah, di sini di Bakti Nusa gitu ya, kita sejalan nih dalam artian sebagai aktivis kampus gitu ya, yang juga memberdayakan untuk dan juga bermanfaat untuk sekitar gitu, tetapi kita juga bisa mempersiapkan pasca kampus kita kayak gitu. Wow, itu dulu waktu pas Mas Niki daftar atau mungkin mengikuti program ini, awalnya iseng-iseng apa emang udah niat nih, gue harus dapet nih kayak gitu. Ini menarik sebenarnya. Jadi sebelumnya tuh ini kan memang Bakti Nusa ini beasiswa untuk tingkat akhir ya Mas. Untuk tingkat akhir, jadi tingkat 4 ini kita baru bisa daftar gitu di semester 7 khususnya. Jadi aku tahu beasiswa Bakti Nusa ini emang dari aku tingkat 1. Nah, aku tahu beasiswa ini tuh karena alumni yang luar biasa kayak gitu. Dari segi jadi
aktivis kampus lah dalam artian gitu ya. Tapi juga dia cukup dalam artian juga mempersiapkan pasca kampusnya gitu ya. Kayak orang-orang yang ternama lah di kampus-kampus gitu. Jadi buntolan kampus lah. jadi tahu gitu, oh ternyata dia juga penerima manfaat Bakti Nusa ya gitu ya. Jadi memang dari tingkat pertama tuh aku udah niatan gimana caranya aku nanti di tingkat akhir aku harus daftar Bakti Nusa kayak gitu. Wow. Ya alhamdulillah sekarang jadi penerima manfaatnya. Wow. Anyway, congrats ya. Alhamdulillah. Seneng loh dengernya. dapet Karena testimoni. dari orangnya langsung ya. Dan berhasil ngedapetin beasiswa tersebut gitu kan. Mungkin banyak orang yang di luar sana pengen benefitnya apa? Ya. Benefitnya apa ya? Ya sesimpel pertanyaan, kita mau beli barang, apa benefitnya buat gue gitu? Apa yang kita pengen dapetin dari hal ini gitu? Nah, mungkin bisa dijawab. Ya, nanti mungkin bisa ditambahin lagi sama Mas Niki ya. Benefit dari beasiswa aktivitas Nusantara mungkin bisa dimulai dari support aktivitas yang diberikan setiap bulan selama 6 bulan itu sebesar 800.000 gitu. Ya, support aktivitas, terus dukungan pendanaan leadership project. Gitu. Terus ada lagi coaching aktivis dari kan di setiap wilayah tuh kami ada semacam manajer wilayah ya Mas ya. Jadi nanti membantu secara langsung gitu. Karena kan tadi kan di seluruh Nusantara itu kan yang di 15 kampus ya 13 wilayah. Otomatis kalau misalkan kami pengelola program mungkin bisa bantu dari pusat, tapi untuk istilahnya ya akses cepatnya gitu ada dari manajer wilayah. Nah itu coaching aktivisnya dari manajer wilayah, dan manajer wilayah itu kebanyakan memang ada yang akademisi atau dosen gitu, ada juga yang wirausaha gitu, entrepreneur, terus ada juga profesional gitu. Iya. Jadi teman-teman penerima manfaat di wilayah ini mereka nggak sendiri gitu. Justru ada akses cepatnya gitu. Itu melalui manajer wilayah gitu. Terus ada juga untuk support TOEFL, real test dan kursusnya gitu. Terus ada juga leadership inkubasi ya. Terus apalagi nih? Aktivis career development, jadi kita juga dipersiapin benar-benar, bahkan kita didanain gitu buat persiapan pasca kampus. Entah itu tadi ya ada persiapan TOEFL yang pengen S2 lanjut S2, terus juga buat yang orang yang pengen bisnis, kita juga akhirnya dikasih dana juga buat akhirnya kita ikut pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Untuk persiapan pasca kampus begitu. Menarik ya. Tapi yang aku mention nih Mas, sebenarnya yang selain dari yang disebutkan sama Bariska tadi gitu ya, aku lebih mention kepada jejaringnya Bakti Nusa ini yang luar biasa gitu. Dari segi penerima manfaatnya gitu ya, yang keterima Bakti Nusa ini memang kan dalam artian orang-orang terpilih gitu ya dari setiap kampus-kampus yang ada di Indonesia gitu. Akhirnya kita dikumpulkan menjadi satu gitu ya. Akhirnya kita punya jejaring di sana gitu ya, punya sefrekuensi yang sama gitu ya. Pun dengan alumni Bakti Nusa yang sudah melalang buana gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita pengen di bidang apa nih, politik ada, di bisnis aja ada gitu ya, di profesional ada, akademisi ada, pokoknya semuanya kurang lebih ya ada alumni Bakti Nusa di sana. Dan konkretnya adalah Niki sendiri sekarang mempersiapkan pasca kampus ini ya juga dengan bareng sama alumni gitu. Niki diajak di sana bareng gitu ya, belajar tentang bisnis gitu ya. Jadi alumni udah punya bisnis gitu. Akhirnya Niki juga bahasanya bisa belajar di sana kayak gitu. Wow. Lebih ke teman-teman ini atau penerima manfaat ini kan memang di jaringnya itu pada saat mereka di semester 7 Mas, jadi sudah mendekati pasca kampus. Jadi yang lebih kami kuatkan adalah untuk pasca kampusnya begitu. Kadang kan kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa di semester 7 ini kan mereka disibukkan dengan istilahnya ya skripsi. Terus habis jadi melepas titel mahasiswa nih mau ngapain sih gitu kan. Nah, disitulah kami kami bisa membantu gitu kan. Dengan beasiswa aktivitas Nusantara ini kita coba bantu teman-teman tuh punya life plan yang ajak gitu kan. Terus mereka jadi tahu gitu loh, pasca kampus nih setelah melepas titel mahasiswa mau ngapain gitu kan, kita coba arahkan gitu, lebih ke persiapan pasca kampusnya. Tapi selain itu juga ya banyak benefit yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Tapi kalau misalnya saya bisa nambahin sih, mungkin tadi benefit paling gede itu dari yang tadi sempat di-mention sama Mas Niki,
relasi sih. Betul. Channel itu penting banget sih. Iya. Pasca kampus tuh kalau misalnya kita nggak punya relasi kayak Ngapain ya? Ini mungkin jadi bahkan mau kemananya juga Ya, bingung gitu betul. ya. Mau ngapain juga. kalau misalnya bahasa-bahasa anak-anak muda sekarang tuh namanya quarter life crisis, Mas. betul. Kayak anak jaksel zaman sekarang tuh. Ya. Quarter life crisis gitu. Kayak kita udah masuk perempat maksudnya udah 20 tahun lebih gitu. Tapi kita masih belum tahu nih kayak ngawang-ngawang nanti kita kemana gitu. Mau Ya. ngapain? Betul gitu. Mau gimana gitu. Atau misalkan gini, udah punya nih pengen jadi wirausaha, tapi usaha apa ya gitu Betul, kan? Atau mungkin iya. pengen kerja, tapi kerjanya di mana ya? Padahal 4 tahun atau 3 tahun kuliah tuh dia udah tahu gitu loh bidang yang dia pelajari itu apa. Tapi setelah mau setahun terakhir nih mereka Kehilangan arah ya. bingung. Aduh kemana ya gitu kan? Kerjanya mungkin seperti itu gitu. Jadi banyak tuh ya benefit-benefit yang bisa diambil tuh ya. Selain dari relasi, Betul. terus ya ilmu udah pasti lah ya. Iya. Tuh, siap. Dan alhamdulillah alumni sih selama ini kalau misalkan ada penerima manfaat yang mungkin butuh dengan jaringan-jaringan tetap welcome sih, karena ya family kan. Betul. Gitu. Sistemnya apa namanya ituannya family kekeluargaan. Betul. Ya, itu ya. Mungkin yang dimaksud sama Mbak Rizka ya. Nah kalau dari Bakti Nusa sendiri itu saat ini ada informasi apa aja? Nah, Tadi kan sempat kita ada bahas di sebelumnya. betul. Nah, tadi kan sudah di spill ya, sebutkan sedikit sama Bang atau Mas Niki. Ya. Itu kami sekarang itu dari sampai sekarang itu sudah 12 angkatan. Nah, Mas Niki ini adalah angkatan ke-12 gitu. Kalau ini ke-13. Kalau ini kami mau pembukaan ke Oh, 13. angkatan ke-13. Betul. 2023 sesuai ya. 2023 pembukaan untuk angkatan 13 gitu. Nah, yang angkatan 13 ini kebetulan ada tambahan kampus tadi itu. Tambahan kampus yang di Undip itu, yang di Semarang itu, Mas. Oke. Gitu. Dan penyebarannya juga merata ya dari Paling barat sampai ke timur gitu. Timur, betul. Betul. Jadi kabar baiknya juga gitu ya buat teman-teman semua untuk yang semester 7 nih di 15 kampus yang tadi udah disebutkan gitu ya. Kabar baiknya adalah kita sekarang lagi pembukaan seleksi Bakti Nusa gitu ya. Dari tanggal 2 Oktober sampai tanggal 16 Oktober kayak gitu. Sekarang masih tanggal 13 nih, masih ada persiapan sampai tanggal 16 Oktober gitu ya. Lumayan ada waktu tuh. Ya betul gitu ya. Dan kabar baiknya buat teman-teman semua yang pengen gitu ya, dan juga relate dengan ya tadi ya masalah pasca kampusnya gitu ya. Jadi aku saranin gitu ya buat teman-teman semua bisa daftar Bakti Nusa 13. Gitu. Ya, nanti di segmen berikutnya saya bakal nanya-nanya nih, kayak persyaratan, cara daftar dan lain sebagainya. Jadi Mas Niki sama Mbak Rizka jangan kemana-mana ya. Oke, Ya. Nah, di segmen kedua nih mungkin orang udah ke-trigger nih pengen ikutan nanya gitu. Oke, saya ngewakili. Persyaratannya kalau pengen ikutan program ini gimana? Persyaratannya ya banyak itu banyak juga saya yang tanyain. Ya, persyaratannya otomatis pertama adalah yang tadi sudah di-spill sedikit ya di depan, harus mahasiswa atau mahasiswi semester 7. Oke. Gitu. Itu wajib banget semester 7 itu. Selain semester 7 nggak boleh ya. Oke. Semester 7 aja dibuka hanya untuk mahasiswa semester 7. Harus maksudnya kenapa? Ada alasan? Kenapa? Karena itu berdasarkan apa ya? Kami nilai itu semester 7 itu memang semester yang mungkin memang sudah siap gitu untuk dunia pasca kampusnya gitu. Gitu. Terus itu dengan IPK akademis itu 3,0 ya. Minimal 3,0 ya? Minimal 3,0. Betul, minimal 3,0 gitu. Kenapa? Oke, lanjut. Oke. Bukan mahasiswa semester 7 juga kan? Oh iya. Udah nggak kuotan sih. Terus terlibat di organisasi akademis atau organisasi kampus atau komunitas gitu, baik itu sebagai pengurus atau ketua gitu kan. Kalau member boleh? Kenapa? Anggota boleh. Anggota boleh. Terus memiliki leadership project atau social project ya. Terus punya sertifikat TOEFL. Ya, TOEFL itu. Terus tidak sedang menerima beasiswa sejenis. Oke. Kemudian mendapatkan rekomendasi
ya, surat rekomendasi itu nanti bisa diunduh di link yang mungkin nanti bisa di fill gitu ya. Sama berasal dari kampus-kampus yang tadi disebutkan, yang 15 kampus tadi. Gitu. Ya. Tadi gampang kan? Tuh, gampang sih buat orang yang bisa ya. Bisa lah. Bisa lah ya. Tadi Bariska sempat nge-mention gitu ya, atau sempat nge-spill. Kalau misalnya salah satu syaratnya juga ada TOEFL. Nah, TOEFL itu sebenarnya memberatkan nggak sih Mbak Rizka? Ya. Mungkin bebas siapa aja yang mau jawab. Oke. Dari saya dulu mungkin ya. Dari persyaratan yang tadi disebutkan tuh sebenarnya insya Allah tidak ada yang memberatkan gitu ya, karena TOEFL sendiri itu boleh berupa prediction, nggak harus yang dari hasil dari real test gitu, nggak, atau official test, nggak harus. Dari prediction pun bisa gitu. Atau mungkin misalkan harus yang offline atau online boleh gitu kan? Online boleh gitu, nggak harus yang offline gitu. Yang online juga boleh. Jadi bentuknya sebenarnya bentuknya masih screenshotan juga boleh, tapi boleh. nanti ketika sudah diterima harus dilampirkan gitu, yang aslinya gitu. Terus tadi Mbak Rizky juga sempat bilang gitu, beberapa syaratnya ada harus atau mungkin menyantumkan atau melampirkan surat rekomendasi. Itu dari siapa aja tuh Mbak? Nah, surat rekomendasi ini sebenarnya ini terjadi apa ya istilahnya ya, lebih mempermudah gitu. Kalau dulu itu kan diwajibkan 2, kalau sekarang sih 1 cukup. Kita cukup dengan 1 surat rekomendasi. Itu boleh dari tokoh akademis atau tokoh kampus, terus boleh dari tokoh non akademis atau non kampus gitu. Itu boleh dari siapa aja. Kalau misalkan dari kampus mungkin dari dosen gitu kan, atau punya jejaringan lebih tinggi misalkan dari dekannya boleh, atau mungkin saya deket kok sama rektor misalkan gitu, minta dari rektor gitu boleh gitu kan. Kalau misalkan non kampus gitu ya, atau mungkin masih di kampus nih, misalkan dari ketua organisasi itu juga boleh gitu, ketua organisasi juga boleh. Kalau misalkan di luar kampus boleh, misalkan dari saya nih yang paling deket sama RT deh kayaknya, atau RW gitu, boleh gitu kan. Atau lurah juga saya ini kok CS gitu kan, sama lurah boleh gitu. Jadi kampus dan non kampus boleh gitu. Tokoh daerah, tokoh nasional atau tokoh internasional mungkin, misalkan jaringannya sudah sebelum masuk Bakti Nusa sudah punya jaringan internasional nih, boleh gitu. Boleh. Tadi Mbak Rika sempat bilang tuh, saya deket kok sama rektor ini, ada main tuh kayaknya. Enggak, maksudnya ada main gitu, main PlayStation. Iya. Gitu. Yang di mana-mana gitu kan. Nah, terus buat ini deh, Mas Diki deh. Ya. Impact langsung yang dirasain sama Mas Diki after mengikuti dan berhasil mendapatkan beasiswa ini apa sih? Oke, nah dari Bakti Nusa sendiri kan ada beberapa program Mas, ada beberapa program gitu ya, khususnya untuk menggembleng gitu, bukan menggembleng juga ya, pokoknya program untuk meningkatkan dari segi kepemimpinan kita. Jadi ada di awal kita ada FLC juga namanya Future Leader Challenge gitu ya. Jadi seluruh penerima manfaat ini di 15 kampus ini kumpul di satu tempat gitu ya. Kita sama-sama nge-camp di sana gitu ya, terus juga kita dikasih materi-materi dan sebagainya gitu ya. Karantina juga. Betul, orientasi Di awal gitu. Orientasi di awal gitu ya. Nah, terus juga selama proses pembinaannya pun kita ada pembinaan gitu ya, kayak walk to talk gitu. Kita ngebahas tentang, jadi di Bakti Nusa ini ada nilai-nilainya Mas gitu. Ada nilai cendekia gitu ya. Terus juga cendekia, integritas, kegiatan transformatif dan juga melayani seperti itu. Nah, dari nilai-nilai itu kita memang digembleng gitu, yang akhirnya kita harus menerapkan nilai itu seperti itu. Nah, dituangkan dengan beberapa program kayak gitu, dan juga khususnya juga pasca kampusnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang akhirnya berimpact banget nih ke Niki gitu ya, tadi yang sempat Niki mention terus-terusan gitu, dalam artian dari segi jejaringnya gitu ya, alumni yang akhirnya Niki juga sekarang lagi belajar bisnis nih gitu ya, bareng sama alumni Bakti Nusa juga gitu ya, salah satu alumni Bakti Nusa gitu ya. Akhirnya Niki tahu gimana caranya nge-build bisnis gitu ya. Ya memang dari segi minat gitu ya, Niki itu memang kesana kayak gitu. Jadi bahasanya kita nggak harus belajar dari awal gitu ya, dengan kita punya jejaring relasi gitu ya dari alumni-alumni Bakti Nusa yang
sudah malang buana di beberapa bidang gitu ya. Akhirnya kita bisa coaching dengan beliau gitu ya. Jadi akhirnya kita bahasanya nggak harus merasakan lubang-lubang yang pernah abang-abang kita ataupun alumni kita pernah rasain kayak gitu. Jadi kita dapat VIP aksesnya lah kayak gitu. Jadi apa ya, lebih enak dong ya. Tuh. Jadi udah dikasih tahu duluan nih, tanpa nyebur dulu misalkan. Benar. Udah diajarin berenang dulu gitu. Kalau bahasa zaman sekarang kayak lu enak banget lo sekarang dengan cara lo kayak gitu, lo kayak semacam privilege-nya gak sih? Gitu. Iya dong, Bakti Nusa. Pokoknya beasiswa ini adalah beasiswa yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa di semester 7. Gitu aja. Dan itu prosesnya atau mungkin berapa lama sih? Nah, kalau misalkan program Bakti Nusa sendiri itu 1 tahun mas, gitu. 1 tahun. Programnya 1 tahun, gitu ya. Tapi memang manfaatnya itu berkepanjangan mungkin sampai akhirat. Wah. Gitu. Jadi programnya gitu ya, kita ditumbuhin nilai-nilai tadi yang disebutkan gitu ya, juga pembinaan gitu ya, pendanaan dan sebagainya itu selama 1 tahun gitu ya. Jadi setelah di 1 tahun itu kita tinggal mempraktekkan gitu dari apa-apa yang sudah kita dapetin nih di Bakti Nusa kayak gitu. Right. Siap. Jadi mereka launching dari kampus udah tahu nih, gitu. Mau ngapain? Mau ngapain? Gue mau kemana nih? Gue mau ngelakuin apa nih? Udah launching nih, gitu. Gitu, udah rilis ya, udah dirilis nih dari Udah kampus nih. launching nih gelarnya, sarjana apa gitu. Betul, siap. Tadi disebut di-mention juga sama Mbak Rizka, leadership project tadi sempat dibahas dikit. Saya di-spill. Itu apa sih dan ngapain sih? Iya. Ya. Tujuannya? Betul. Leadership project ini ya itu tadi berangkat dari namanya lagi ya, beasiswa aktivis Nusantara. Jadi aktivis itu kan banyak ya, dari aktivis ekonomi, aktivis sosial, aktivis lingkungan gitu kan, aktivis kampus. Nah, salah satunya itu yang kami tekankan adalah harus memiliki leadership project begitu. Nah, leadership project ini ada yang dibawa oleh calon-calon penerima manfaat beasiswa ini sendiri itu dari berbagai bidang sebenarnya. Nah, kalau misalkan Niki itu dari bidang sosial ekonomi. Betul, sosial ekonomi. Nah, Niki sendiri punya leadership projectnya namanya adalah Sang Agro. Apa tuh? Jadi Sang Agro itu kita ngebina gitu ya, UMKM industri agro. Kita ngebina KWT namanya, kelompok wanita tani. Di situ kita ngasih gimana caranya KWT ini bisa produksi bawang hitam. Jadi ada salah satu produk ada yang bawang hitam gitu. Bawang hitam ini produk kesehatan gitu ya. Ya, dia tinggi antioksidan gitu ya. Karena mungkin juga selinier dengan jurusan Niki gitu dari teknik industri pertanian gitu. Jadi akhirnya Niki bawain project itu. Jadi kita kasih pelatihan pembuatan seperti apa, produknya seperti apa gitu. Terus juga kita support dari segi alat-alatnya gitu ya, dan sampai nanti pemasarannya kayak gitu. Jadi seenggaknya nanti KWT ini juga bukan hanya dapat pelatihan aja gitu, tapi juga bisa mendapatkan masukan ekonomi juga gitu. Jadi nanti bisa muter tuh dari segi kebermanfaatannya gitu, juga ekonominya. Akhirnya ibu-ibu KWT ini bisa mendapatkan penghasilan juga dari sana kayak gitu. Betul. Jadi kebermanfaatan Bakti Nusa nggak hanya berhenti di penerima manfaatnya, tapi bergulir ke masyarakat begitu. Tadi kan ada beberapa profil program ya, yang integritas, terus cendekia, terus transformatif, serta melayani. Nah, salah satunya leadership project ini adalah untuk menumbuhkan value atau nilai kepemimpinan dari melayani begitu. Nah, kenapa dari alumni-alumninya juga ada beberapa banyak ya yang sudah berhasil dengan leadership project-nya gitu. Bahkan tren leadership project sekarang nih buat anak-anak gen sekarang itu yang menghasilkan sebenarnya gitu, Mas. Nah, beberapa leadership project itu memang dia bergerak di sosial ekonomi atau lingkungan yang ada nilai ekonominya begitu kan. Tadi kan Mas Niki itu juga bernilai ekonomi. Nilai ekonomi untuk siapa? Untuk ibu-ibu anggota PKWT itu gitu. Bukan buat Mas Niki, bukan gitu kan. Bukan buat Mas Niki, tapi ada beberapa leadership project yang memang menghasilkan untuk si penerima manfaatnya juga gitu. Tapi yang namanya leadership project itu berangkatnya adalah dari permasalahan, Mas. Gitu. Misalkan ada dari alumninya tuh Mas Suta, itu alumni dari Bakti Nusa wilayah Semarang gitu. Itu dia itu berangkat dari kayak teman-teman kedokteran giginya tuh gelisah nih, tiap kali habis kuliah tuh
harus belajar sendiri gitu kan, males ya Mas ya, kadang kalau misalkan habis kuliah capek istirahat gitu kan, mager gitu kan, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran gitu kan, mereka lebih istilahnya ya kuliahnya tuh lebih capek gitu kan ya, karena banyak praktikum gitu kan. Makanya Mas Suta ini melihat awalnya permasalahannya di situ gitu, permasalahan di teman-teman mahasiswanya. Akhirnya dia membentuk Academy, sekarang jadi Medicademy kalau nggak salah, ada di IG-nya ya. Ya, ada di IG-nya, dan itu sudah punya penerima manfaat sendiri, itu sudah sekitar 15.000 lebih gitu. Mahasiswa kedokteran gigi gitu seluruh Indonesia. Banyak juga ya? Betul, dan itu digerakkan secara online awalnya. Gitu. Terus berikutnya juga ada namanya Mas Yoga, Vicky Yoga, itu dari ITS, dari Surabaya, penerima manfaat beasiswa aktivis Nusa Surabaya. Itu dia punya alumni gitu. Dia dia merangkul UMKM di sekitaran Surabaya, gitu, untuk produksi tas, sepatu, gitu, dari yang tadinya mungkin skala kecil karena Mas Vicky Yoga ini melihat peluang, gitu, akhirnya dirangkul dan menjadi besar, bahkan sudah menembus pasar internasional, gitu. Memang masih Asia sih, tapi kan itu sudah membanggakan. Gitu. Itu apa namanya tujuan dari leadership project mungkin. Betul. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah takut ini memberatkan atau misalkan, aduh harus punya leadership project gitu kan kalau mau daftar vaksin Nusa. Nggak juga sih, maksudnya iya punya gitu, tapi dalam bentuk konsep pun itu masih boleh gitu. Jadi pada saat daftar nih baru punya konsep, belum jalan nih leadership project ya, it's okay, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Konsep pun bisa dijadikan istilahnya untuk masuk ke persyaratan seleksi Bakti Nusa. Gitu. Jangan khawatir ya. Betul. Mungkin pertanyaannya sedikit di luar konteks. Kalau dari menurut Mbak Rizka atau Mas Niki deh, leadership itu kan nggak semua orang punya ya. Maksudnya nggak semua orang punya sifat atau karakter leadership, kepemimpinan gitu kan. Dengan adanya program ini dan juga tadi kan udah disebut juga, udah di mention juga manfaat atau mungkin ngapain gitu kan, apakah dengan program ini itu akan membentuk seseorang yang tadinya dia nggak punya, ini orang tipikal orang yang udah bawahan aja gitu, terus dengan mengikuti beasiswa ini dia jadi punya jiwa leadership gitu. Nanti nggak sih tanya maksudnya? Iya. Apakah ada? Iya, kami di pengelola program itu kan ada tahapan seleksi ya Mas ya. Pertama itu kan seleksi berkas gitu. Itu mungkin memang kami melihat dari secari kertas atau bahkan dokumen-dokumen yang soft file yang dikumpulkan gitu. Jadi kami belum ngobrol tuh kalau itu. Tapi kan ada tahap selanjutnya yaitu tahap wawancara. Nah disitulah kesempatan kami untuk menggali apakah si anak ini bukan layak ya, maksudnya tuh lolos apa enggak gitu kan. Nah dari ngobrol itu tuh sebenarnya jiwa kepemimpinan itu pasti ada. Bisa terlihat. Betul. Pasti ada gitu kan. Cuma dia dominan apa enggak? Gitu. Dia itu powernya sampai mana gitu kan? Untuk menonjol apa enggak? Betul, berdonjol atau enggak? Potensinya tinggi apa enggak? Betul. Atau bahkan mungkin potensinya sudah tinggi, cuma perlu dibantu nih buat dikeluarkan. Betul, untuk dikeluarkan gitu. Bahkan di beberapa kesempatan wawancara, saya pernah menemukan bahwa anak ini tuh sebenarnya punya potensi menjadi pemimpin. Hanya saja perlu dibantu untuk menjadi berani tampil. Hanya itu saja mungkin dia mageran gitu mungkin. Kadang mungkin rasa bukan takut sih, rasa istilahnya ya kurang percaya diri atau bahkan mungkin kayaknya nggak diterima nih gitu kan di forum atau misalkan di antara teman-temannya gitu kan, kayaknya ide saya tuh masih cetek misalkan gitu, atau mungkin masih kecil gitu. Itu aja sih yang harus diasah atau dimunculkan gitu Mas, keberaniannya aja gitu. Jadi setiap istilahnya ya pendaftar itu ada gitu potensi menjadi pemimpinnya gitu. Dan disitulah dibentuknya tuh dilihat tentu lu ada tinggal kita yang gimana tinggal dia dibantu aja gitu untuk memunculkan gitu apa yang ada di dirinya gitu.
Mungkin sedikit nambahin Mas. Boleh. Jadi kan sebenarnya pemimpin itu menurut aku ya semua orang adalah pemimpin gitu sebenarnya. Sejatinya adalah sendiri. Ya betul. Seminimalnya adalah dengan menjadi pemimpin dari diri sendiri kayak Betul. gitu. Bagaimana cara dia memilih gitu kan. Nah dari sana gitu ya nanti berangkat lagi gitu dalam artian pemimpin ini bukan hanya dari sendiri saja gitu. Sebenarnya memang kita dari setiap orang itu pemimpin gitu ya untuk dirinya sendiri dan juga kita juga bisa menggerakkan orang lain gitu ya dalam hal-hal kebaikan kayak gitu. Kayak contoh tadi leadership project gitu ya. Akhirnya kita juga bisa menggerakkan sekitar kayak gitu ya. Jadi bahasanya pemimpin ini bukan ya insya Allah semuanya juga menjadi pemimpin kayak gitu. Menjadi pemimpin yang pertama dari dirinya sendiri dan juga akhirnya dari ketika kita sudah memaknai itu gitu ya. Akhirnya kita juga bisa memberikan kebermanfaatan buat sekitar. Cara daftarnya itu gimana? Mungkin dari tadi kita belum ngomongin cara daftar ini gitu kan. Iya. Boleh. Di-spill. Ya. Gimana Mas Diki? Ya, cara daftarnya ada formulir yang harus diunduh sebenarnya gitu. Terus ada beberapa berkas yang diminta nanti. Tapi mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di IG-nya Bakti Nusa sih. Gimana tuh? Mas Diki ya? Instagram itu. Ya, teman-teman buat teman-teman yang pengen daftar, kita tadi kita udah jelasin benefitnya seperti apa, programnya seperti apa, gitu ya. Yang khususnya pasti ini bermanfaat buat teman-teman, gitu ya. Dan teman-teman jika berminat, teman-teman bisa ketika ingin daftar, gitu ya, teman-teman bisa dicatat ini ya. Boleh. bit.ly/daftar BA13 kayak gitu. Lagi dong, Mas. Jadi teman-teman bisa daftar di bit.ly/daftar BA13 kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa daftar di sana kayak gitu. Dan pun tentang info-info tentang seleksi Bakti Nusa, teman-teman bisa follow juga nih IG-nya yaitu baktinusa @baktinusa.id. Sekali lagi @baktinusa.id. Kecil semua ya. Ya kecil. Jadi buat mas-masnya tadi itu kalau misalnya tadi penasaran tadi Mas Diki udah berkali-kali mention gitu ya cara daftarnya di mana dan juga kalau mau dapetin info tadi udah sempat dibahas juga sama Mas Diki ya. Sosial media tadi di mana Instagram sekali lagi mungkin @baktinusa.id. @baktinusa.id ya simple ya. Kecil semua hurufnya tadi ya. Ya kecil semua. baktinusa.id ya easy lah. Betul. Cari di situ Mitra Zaman Siar ya. Oh iya selain dari IG tadi gitu ya teman-teman juga bisa pengen tahu lebih lanjut kita ada webnya juga. Websitenya apa dong? Boleh tuh. Webnya adalah www.baktinusaid.com. Sekali lagi. .id. Iya .id. www.baktinusa.id gitu. www.baktinusa.id itu ya. Jadi buat Mitra Nyaman Siar mau nyari-nyari informasi mengenai program Bakti Nusa ini bisa di situ tuh ya, langsung aja dicari-cari atau digali-gali informasinya di situ ada tuh semuanya ya. Betul. Nah kalau misalnya masih bingung nih Mitra Nyaman Siar, aduh gue masih bingung lagi. Kira-kira gue bisa nanya yang mana ya gitu ya. Mungkin di luar sana ada yang mungkin baru dengerin di segmen kedua, segmen ketiga gitu. Jadi belum mudeng banget dari awal gitu, belum ngeh banget gitu. Masih bingung nih mau nanya yang mana gitu, bisa nanya yang mana gitu. Ya, selain tadi dari mungkin. Selain tadi dari website di www.baktinusa.id, terus di IG @baktinusa.id itu mirip semua ya. Mudah-mudahan mudah diingat gitu kan. Di situ sebenarnya info-info seleksi terupdate itu ada gitu. Tetapi kalau misalkan masih bingung deh kayaknya bacaannya terlalu banyak misalkan atau mungkin harus ada yang dimintain tolong buat dijelasin lagi gitu, ada guide gitu ya. Lebih enak misalkan gitu secara langsung boleh karena kami juga ada grup pendampingan di setiap wilayah. Jadi ada 15 kampus, 13 wilayah, maka ada 13 grup pendampingan masing-masing untuk wilayah. Itu akan lebih mempermudah lagi begitu. Itu nanti ada di grup WA. Mungkin nanti bisa di masing-masing kontak personnya ada ya, betul. Jadi nanti teman-teman di IG-nya kita gitu ya, nanti di sana juga ditampilin tuh link-link grup wilayahnya mana aja kayak gitu. Jadi nanti teman-teman ketika pengen masih bingung gitu ya, masih bingung tentang cara daftarnya seperti apa, syarat-syarat berkasnya, misal tuh tes TOEFL-nya tuh harus official test atau bisa prediction sih gitu ya. Nah itu teman-teman nanti bisa tanyain di grupnya saja kayak gitu. Selain di grupnya teman-teman juga bisa tanya juga gitu ya. Kita ada admin beasiswa
Bakti Nusanya Call gitu center ya. atau mungkin ya. Ya, call center bahasanya gitu ya. Ada adminnya. Kita nanti teman-teman bisa hubungin di sana juga, dan kontak admin ada di IG kita juga kayak gitu. Jadi misalkan ada orang yang di let's say di Surabaya gitu ya. Jadi bisa langsung ke link yang ada di Surabaya aja gitu mungkin ya. Betul. Ada link grup pendampingan untuk wilayah Surabaya kayak gitu. Domisili buat lebih dekat sama gue nih. Ya, atau mungkin relate gitu ya dengan kampusnya gitu. Berdasarkan wilayah dan Berdasarkan kampusnya, jurusannya juga gitu kan. Ya. Benar-benar. Nah, kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol nih, udah 58 menit pas dari jam 4 sore gitu kan Mitra Jam Lancar. Nah, buat Mbak Rizka sama Mas Niki, ayo dong ajakan buat Mitra Jam Lancar yang mungkin pengen ikutan cuman masih belum ragu nih, gue masih ragu nih, ayo dong sebagai closing statement ajak nih Mitra Jam Lancar di luar sana yang pengen mungkin ikutan di program Bakti Nusa ini. Oke. Right. Ya. Go ahead. Ya dulu. Ya, teman-teman mahasiswa, ya, pendengar dari El Gangga, Right. yang masih semester 7, tuh, ayo dong daftar. Dari tadi sudah dijelaskan persyaratannya, daftarnya di mana aja, terus bagaimana cara daftarnya. Persyaratannya gitu juga kan. tadi udah. Persyaratannya sudah, ya betul. Nah, kalau misalkan masih bingung, boleh nanti dibaca-baca tuh IG-nya Bakti Nusa di @baktinusa.id. Di situ banyak banget informasi terupdate dari proses seleksi beasiswa aktivis Nusantara. Right. Boleh nanti diklik, dibaca gitu kan, info-info update-nya. Nanti akan dihubungkan dengan grup-grup perwilayahnya biar lebih jelasnya lagi. Atau mungkin kalau misalkan masih bingung, tidak usah bingung, tidak usah galau, tidak usah bimbang gitu. Pokoknya pegangan. Pokoknya daftar. Karena ini adalah kesempatan yang sangat bagus dan sangat baik gitu kan untuk bagi mahasiswa semester 7 di 15 kampus yang sudah disebutkan untuk mendapatkan kesempatan ini gitu kan. Ayolah daftar gitu kan, nggak usah takut dengan persyaratan-persyaratan yang mungkin merasa itu adalah berat. Tidak kok, karena untuk menuju ke Masa depan yang lebih baik. masa depan yang lebih baik dan ke pendaftaran itu mudah kok gitu. So guys, Tidak memberatkan. Betul. Ayolah daftar. ya jadi guys, anak-anak mahasiswa semester 7 nih yang lagi kayak masih kehilangan arah saat ini, tuh tadi ya udah panjang lebar tuh dibahas sama Mbak Rizka sama Mas Niki itu ya. Dan semoga aja kesempatan ini bisa didapetin ya, karena kesempatan kan nggak bisa datang dua kali gitu ya. Tahun ini kalau misalnya digas siapa tahu ya. Siapa tahu nih, rezekinya tahun ini gitu kan. Jalan. Tahun ini semester 7, tahun depan udah semester 9. Gitu, susah dong ya. Mbak Rizka, Mas Niki, thank you banget udah diajak ngobrol nih, udah panjang lebar. Sorry, saya terlalu banyak nanya hari ini, sore ini nggak apa-apa ya. Seneng banget. Yang penting pemirsa semua pada tahu nih gitu, informasi tentang beasiswa waktu itu. Selama itu bermanfaat buat umat, ya kenapa enggak ya kan? Betul sekali. Pokoknya sekali lagi buat Mariska sama dan Mas Niki dan juga teman-teman juga yang hadir di studio, sekali lagi hatur nuhun banget, thank you. Ya, semoga informasi yang tadi disampaikan sama Mbak Rizka dan juga Mas Niki bermanfaat. Terima kasih banyak juga Mas sama Radio El Gangga. Sampai doa juga thank you udah main-main ke El Gangga. Jangan bosan-bosan main ke El Gangga kalau misalnya mau ada informasi yang disampaikan gitu kan. Siap. Pokoknya sehat terus ya. Amin, dan bahagia terus tentunya ya. Amin. Mitra Jam Lancar jangan kemana-mana, tetap di Gelaran Nyongsong.